Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Dev Wisnu dalam acara Psiko Podcast malam hari ini yang cuacanya lumayan dingin ya sejak beberapa minggu ini. Kali ini kita akan bahas atau bincang-bincang santai tentang narkoba, serem seperti ini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di dunianya lebih tahu, lebih banyak ilmunya, insya Allah tidak serem. Kita kedatangan tamu atau narasumber Bapak Andi Fajar. Beliau ini salah satu dari aktivis anti narkoba yang sekarang aktif di GANN Togani, Gerakan Narkoba Nasional, di tingkat level provinsi dan juga nasional sebagai pemateri gitu. Bapak Andi Fajar ini. Jadi nanti fokus kita bincang-bincang tentang komunitas kultur yang berpotensi terdampak dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba sendiri sebetulnya secara fungsi itu juga punya sifat yang positif gitu. Sebagai bahan-bahan obat atau medis. Jadi yang kita bahas nanti justru penyalahgunaan narkobanya gitu ya. Penyalahgunaan narkobanya. Jadi, untuk mengawali kita perkenalan dulu dari Bapak Andi Fajar. Mungkin ada pembukanya gimana Pak? Selamat malam. Saya Andi Fajar dari DPD dan Jawa Timur. Kalau saya di Jember biasa dikenal sebagai PLIG, petugas lapangan injecting drug user. Jadi penasur, pengguna jarum suntik. Jadi akhirnya saya mengikuti GAN lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelum 3 tahun nama aktif di gerakan anti penyalahgunaan narkoba ya? Dulu saya berkecimpung bersama salah satu lembaga swadaya masyarakat, kita KPS, dan yang di bawah naungan KPA, Komisi Penanggulangan Air. Kebetulan bidang saya itu di harm reduction, merubah perilaku. Harm reduction. Jadi pada waktu itu proyeknya harm reduction oleh Global Fund, yaitu bagaimana caranya seorang pecandu suntik itu berubah ke oral. Oral ya? Minum. Oh, minum ya? Nah, karena kalau jarum suntik itu darah ya? Iya, biasanya kalau mereka secara bergantian akan tertular HIV. Nah, makanya kita mempunyai korelasi dengan KPA. Dengan interval waktu hampir lebih dari 25 tahun, akhirnya kita resign, proyek habis ya. Kalau dengan salah satu kami berjalan. Jadi kalau di GAN ini saya hanya meneruskan saja. Karena visi dan misi GAN sendiri itu hampir sama dengan apa yang dulu saya kerjakan. Oh gitu ya. Jadi memang tidak semudah kita membalikkan tangan. Kita kalau di komunitas LGBT kita sudah tahu ya, LGBT kayak begini, Febila kayak begini. Febila itu istilahnya perempuan yang dilacurkan PSK. Tapi kalau kita menyebutnya Febila ya. Oda
Kodam itu ada sendiri HIV ya. Tapi kalau pecandu, masa ada? Saya pecandu nggak ada. Di situ susahnya. Jadi kita membentuk sebuah komunitas. Komunitas ini dulu wajibnya yaitu harus IPWL, institusi penerima wajib lapor. Jadi kalau Mas Wisnu ini ya, seorang pecandu, lapor, saya pecandu. Nanti saya yang mengasesmen. Itu dapat perlindungan khusus ya? Ya, jadi intinya larinya ke rehab. Asal ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Di situ kita bisa mengetahui bahwa sekian banyak pecandu di Kabupaten Sumber itu dengan itu. Jadi setiap kecamatan itu kita mempunyai petugas lapangan. Jadi intinya petugas lapangan itu ada data secara baik address real itu ada. Dulu masih kita mereka bukan hanya pecandu jarum pentul ya, jarum suntik, istilahnya ngekek, para jangkis ya. Iya. Tapi kan banyak dari mereka pengguna okerbaya, bagaimana caranya mereka untuk merubah perilaku. Iya. Istilahnya berhentilah gitu. Karena memang susah. Kalau kita mau menghentikan mereka ini tidak semudah kita membalikan tangan. Jadi tadi kan ada bicara tentang jarum suntik ya. Memang dulu sangat memprihatinkan, beberapa kawan-kawan saya juga memakai itu. Jenis-jenisnya yang jenis suntik ini apa Pak? Amfetamin gitu Pak? Ya ada juga. Jadi dari amfetamin ada, mungkin jenisnya dari okerbaya yang golongan daftar G ya, daftar G. Contohnya kayak umpamanya yang biasa disuntikan oleh teman-teman di komunitas ini dulu pakai alprazolam. Alprazolam, ya, ya. Banyak juga, bukan hanya alprazolam, kadang-kadang ya sabu cair. Sabu cair. Ya disuntikan gitu. Tapi padahal itu alprazolam kan resep dokter itu. betul. Resep dokter itu. Iya. Ya itulah Dapat dari mana itu? itu kelincahan dari mereka. Iya, iya, iya. Kelincahan. Ya itu saja, kalau kita mau ikut IPWL, sebetulnya kita dulu programnya itu ada PTRM. PTRM itu program terapi rumatan metadon. Oh, Ya. rumah terapi. PTRM, program terapi rumatan metadon. Jadi itu dulu mengaksesnya di Rumah Sakit Subandi. Rumah sakit Ya. Memang ada ya? Ada. Khusus penanganan. Jadi harus diminum di sana metadonnya. Nah, metadon itu adalah heroin sintetis bikinan Kimia Farma dulu. Sekarang sudah kita nggak pakai metadon. Itu fungsinya apa Pak buat candu? Apa mau Proses rehab. menurunkan pelan-pelan efeknya? Atau? Ya. Jadi mereka mengakses itu kan di data. Iya. Jadi akses pertama itu dikasih berapa cc. Terus begitu. Kadang di dosisnya kalau tinggi kasih tinggi. Nanti lama-lama kan turun tinggi lagi. Itu sampai abstinen. Jadi memang ya istilahnya itu menurunkan reaksi ke tubuh ya. Jadi semacam itu. Tapi itu kan gini Pak. Kalau misalkan dia pecandu ya, kalau langsung berhenti memakai itu apa ya? jadi begini. Apa? Bagi mereka Istilahnya ada istilah sakau ya. ya. Jadi gini, kalau sakau itu sebetulnya bukan dari metadon. Jadi sakau itu adalah mereka yang pengguna putau. Tahu ya. Jadi mereka yang menggunakan putau, apabila dia berhenti dalam istilahnya ada periode jenjang periodenya, setelah dia on dan tidak on itu ada periode. Mereka kalau tidak mengkonsumsi itu akan sakau. Gitu ya. Iya. Jadi istilah sakau ini cocok untuk pengguna putau. Tidak semua jenis
suntik itu bikin Sakau tidak ada. ya? Karena sakau itu adalah singkatan dari sakit karena buta. Sakau. Nah, di situ. Jadi bagi mereka kebetulan kalau di Jember ini tidak terlalu banyak ya. Karena menurut data yang kami peroleh dan kita juga bertemu dengan mereka, ya kalau mau dibandingkan dengan mereka pengguna Okarbaya, jauh lebih banyak Okarbayanya. Kita lanjut lagi ke jenis-jenis narkoba tadi setelah suntik, terus ada lagi jenis yang oral ya, Oral. bisa lain bisa. Ya ada macam, bisa ada LSD, LSD. banyak sih sebetulnya. Yang marah itu kadang-kadang yang tidak pernah terdeteksi oleh kita, yaitu vape, vapor ya. Vapor, tapi Di dalam, iya, di dalamnya itu ada zat kanabinoid, kanabis ganja. Oh gitu. Jadi mereka mungkin mendesain, menciptakan sebuah cairan yang zatnya itu zat kanabinoid. Ya, di situ. Kalau jenis vape itu sebetulnya sabu pun jenis Bisa, vape ya. bisa. Fungsi Ya. apa prosesnya? Prosesnya vape, ya, kan? vape, ya. Nah, kebetulan kita juga sering ya ke sekolah-sekolah, pondok pesantren untuk bersosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Menjadi sangat baik kawan-kawan kita bicara ngobrol dengan Bapak Andi Fajar ini, karena nanti kita tidak bisa memberantas narkoba, tidak bisa, karena kata Pak Andi itu narkoba ini tidak akan bisa hilang gitu. Tapi minimal circle keluarga kita, kawan-kawan kita itu ada edukasi tentang bahayanya narkoba. Kita tidak memusuhi pemakai yang sudah kecanduan, tidak. Justru Bapak Adi ini mencarikan wadah buat wadah. Orang-orang seperti Pak Andi ini membuat wadah bagaimana mengedukasi dan bagaimana mencari solusi untuk kawan-kawan kita atau saudara kita yang sudah terlanjur terlibat dengan atau menyalahgunakan narkoba. Ya. Terus ada lagi gini, jadi di Indonesia itu hampir kurang terbuka atau tidak ada semacam lingkar-lingkar sesi psikologis. Karena saya lihat kalau penyalahgunaan narkoba ini awalnya itu penyakit-penyakit psikis gitu, seperti trauma atau apa istilahnya, paranoid atau apa atau dia pernah broken home atau hal-hal yang bikin dia stres lah. Akhirnya lari pada kalau nggak mabuk minum ya pakai narkoba seperti itu. Nah, perlu nggak Pak Indonesia ini ada semacam kelompok lomba yang sesi apa biasanya psikologis? Kalau sesi terapi psikologis sebelum dia jatuh ke yang dunia penyalahgunaan narkoba. Karena kebanyakan ada beberapa kawan saya kalau dia tidak, awalnya dia coba-coba karena mau menurunkan Berat badan. bukan depresinya. Jadi dia Ya. Memang itu antidepresan. Tapi antidepresannya ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang gila. Iya. Kadang-kadang saya bilang dengan pengguna Okarbaya ini, ente sakit nggak? Enggak. Ngapain minum obat? Nah itu. Kadang-kadang mereka itu mengkonsumsi apa? Dextro, Minorcan, ya toh, Zenit, hanya untuk mereka supaya percaya diri. Oh gitu. Ya. Nah, Trek itu ya tuh, trek dia sebetulnya obatnya orang gila. Kalau orang gila minum itu, dia akan diam.
tenang ya. tenang. Lu kalau orang normal gimana? Nah, jadi disitulah mereka yang biasanya karena apa? Kalau saya minum ini ada rasa percaya diri. Kalau saya menggunakan sabu, power saya bisa untuk apa ya? Untuk anabolis steroid doping. Nah itu cocok. Jadi mereka yang menggunakan apa? Alkohol. Dia mau menciptakan sebuah lagu kalau tidak ada itu nggak asik. Nah, itu benar. Saya katakan benar karena saya juga seorang pecandu. Oh dulu ya. Iya, saya juga punya komunitas musik, punya. Kebetulan keluarga besar saya adalah pemusik. Ya, Keren. jadi ada dulu memang salah satu saya punya auto musik, dia itu nyanyi rock. Gitu. Tapi dalam album Thomas SRB Surabaya Rock Band. Oh Jadi Surabaya Rock Band. jadi kalau mereka tidak menggunakan itu, Kurang percaya diri ya. iya itulah. Itu yang saya temukan di. Atau kurang keren lah itu. Bisa juga kalau mau dikatakan kurang keren karena apa? Kalau kita biasanya menghadapi audiens dengan jumlah besar, biasanya orang demam panggung. Ya, betul. Kalau dia polos, tapi kalau dia mengkonsumsi apa? Sabu. Jadi perasaannya dia tuh wah, saya ini orang besar. Apa menggunakan apa? Track hanya untuk mendorong supaya percaya diri. Iya. Berani lagi. Berani. Banyak memang setiap antidepresan yang menciptakan halusinogen terhadap dirinya itu bervariasi. Jadi kalau dikatakan oker bahaya ini apakah mengandung narkoba, ya jelas dilihat kandungannya apakah ada klorofilnya, itu obat bius itu. Jadi kadang-kadang mereka itu memixing. Ini kalau dicampurin kan Ya, betul. padahal itu bahaya. Ya ini adalah kebiasaan dari teman-teman yang memang tidak bisa mengakses kayak psikotropika, kayak tidak bisa mengakses oker bahaya, dia menggunakan cara itu. Cara lain ya. Kadang-kadang Masuk apa? itu Pak. Pakai lem ya. Ya, Lem bisa. inhaler. Jadi modelnya inhaler. Inhaler, ya. Handpop taruh di sini, Iya. dikasih karet. Jadi banyak sih sebetulnya yang harus kita kerjakan untuk mereka. Nah, itu pun kita nggak bisa sendiri, harus ada yang menyokong dari para stakeholder pada pemerintah peserta, ya, bahwa kalau mereka memang ada, kenapa mereka kok tidak diwadahi oleh sebuah komunitas yang bisa dipantau? Iya. Yang kayak gini jangan dihindari. Ini tugas kita, tugas istilahnya para salah satu dinas yang ada di pemerintahan itu yang harus memadai ini. Iya. Suatu contoh umpamanya orang yang terkena HIV, wadahnya di mana? KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, ada di situ. Loh, kalau bagi mereka ini bisa juga dinsos. Tapi begini, apakah dinsos bisa merubah perilaku mereka? Tidak bisa. Itu bagaimana? Itu tugas kita. Makanya di dalam organisasi kita GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional ini ada semua. Bagian pemateri ada untuk rumah rehab, kita punya kok. Cuma itulah, kalau kita mau berbicara sebuah kebenaran, banyak musuh. Seharusnya kita itu disupport, disokong, dibantu. Itu. Jangan hanya, wah kalau kita mau berbicara korupsi, nggak selesai. Ya sama juga, korupsi tidak akan pernah hilang. Sama juga dengan narkoba, narkoba tidak akan pernah hilang. Khususnya di Indonesia. Kultur dan pasar Iya. satu juga. Karena apa? Indonesia adalah bangsa, dia bangsa yang besar untuk narkoba. Kenapa? Orang beli narkoba di sini mahal. Kalau di luar negeri murah, ayo jual aja ke Indonesia. Kayak gitu.
selalu apa ya Itu istilahnya pun kembali, ya. negara berkembang Kembali lagi, apakah selalu menjadi objek Indonesia? Kepentingan kita apa? Bagaimana caranya anak cucu kita besok tidak bersandingan dengan narkoba? ya. Perlu disupport ya Mbak ya? Iya, kita harus didukung Baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. masyarakat. Nah, Suatu contoh umpamanya bagi masyarakat anaknya atau keluarganya yang terdampak hal yang tadi, jangan jauh. Di Jember dulu ada yang namanya Jember Family Support Group. Jadi sebuah keluarga yang mengetahui keluarganya ini seorang pecandu. Nah, pihak keluarga ini harus tahu bagaimana sih caranya menangani keluarga yang pecandu. Ya, itu ada juga triknya. Kalau kita sebagai petugas lapangan, khususnya di GAN ini, kita bagaimana caranya merubah perilaku kita itu dimulai dari kita sendiri. betul. Habis itu ke keluarga, dari keluarga ke teman, ke tetangga, ke orang, ke halayak ramah, kayak gitu. Suatu contoh kalau dari kita sendiri mungkin dengan keluarga, dengan teman ya pendekatan secara persuasif. Itu, lu sakit nggak? Enggak. Ngapain lu minum obat? Apa sih kegunaannya kamu ngisap sabu? Harganya mahal. Jadi mah kamu beli sabu, beli beras deh buat keluarga lu. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada salah satu teman kita rekrut berapa orang? Ada 10 orang. Ayo ikut kemana? Ke BLK. Balai latihan kerja. Nah, kita kembali lagi. Balai latihan kerjanya ini mau nggak menerima kami sebagai pecandu? Oh, gitu ya. Iya. Bukan hanya BLK-nya atau dinas yang lain, contoh dinas sosial. Ayo bantu kita. Bagaimana caranya ini para remaja atau anjal yang biasa berkeliaran di lampu merah, dia menggunakan autan untuk diminum, alkuma, alkohol kuku bima, kayak gitu. Nah, mereka gimana? Kita rekrut, ayo. Nah, kemana? Kamu ke BLK, Balai Latihan Kerja. Kamu punya keterampilan apa? Senanganmu apa? Oh saya senangannya bikin ukir-ukiran. Kamu di perkayuan, tukang kayu. Kamu tukang las, kamu di las. Biar lengkap. Nah, digembleng dia di sana. Kita yang mengawasi. Setelah digembleng selama berapa bulan, dia keluar dari BLK, jangan dibiarkan, nggak ada gunanya. Ini harus disupport oleh pemerintah kembali. Salah satunya mungkin Dinsos mempunyai dana. Ayo kalau support, kalau butuh dana biro, dana selasan itu alatmu, itu modalmu. Tapi kamu diawasi selama berapa bulan. Kalau dia punya kegiatan, nggak mikir, aku dari narkoba, nggak mikir. Kenapa? Dia fokus di situ. Jadi kalau kita bicara mulai awal tadi, artinya GAN ini sebetulnya sudah punya apa ya, problem solving atau apa tingkatan-tingkatan penyelesaian masalah. Di program BOM itu kan dampaknya mengakibatkan seorang itu stres, trauma atau apa, psikis, akhirnya dia mencari pelarian. Kalau dia pelariannya benar bisa positif, kalau pelariannya salah ya seperti itu, menyalahgunakan narkoba atau mabuk. Jadi dari sumber masalah ini memang harus dipangkas dulu berarti Pak. Ya. Seperti kata saya tadi, kalau kita sebetulnya perlu juga sebuah forum apa namanya, sharing masalah psikologis. Kalau bicara masalah psikologis memang spesialis ya, psikiater ya. Kebanyakan memang orang jarang pergi ke seorang psikiater gitu, jarang sekali. Dan karena tidak tahu jalannya, kedua mungkin takut, saya mau ngomong apa, kedua mungkin pernah dengar tarifnya berapa untuk setiap sesi itu. Artinya harus ada support ke sebuah lingkaran sebelum masuk ke ranah penyalahgunaan.
kita harus punya semacam circle untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Masalah ini. Beruntung sekali untuk kawan-kawan yang sudah punya komunitas yang sudah positif ya Pak. Sudah positif artinya ada kegiatan seni yang positif, ada baik itu musik atau teater atau jenis seni lain yang positif sudah artinya melarikan itu. Tapi bagi yang kurang beruntung, nah ini yang akhirnya menjadi fokus kita malam ini. Yang kurang beruntung dia lari ke hal-hal yang sifatnya negatif, yang merusak, utamanya merusak diri sendiri. Khususnya yang di Jember juga kita mempunyai seorang dokter. Ada dokter yang memang dia membuka juga, ada punya klinik ya, klinik bisa konsultasi apa saja di sana. Gitu. Dan kalau biasanya mereka dengan kita konsultasinya. Karena mungkin ya, kalau menurut pengamatan saya, mereka jauh lebih enjoy ngomong dengan kita. Ketimbang dia ngomong dengan orang ini. Kenapa? Seorang pecandu dan seorang jangkis itu adalah orang yang menyendiri. Orang yang menyendiri. Introvert. Iya, introvert. Jadi dia hanya terbuka kepada lingkungannya dia sendiri, lingkungan pecandu. Dia akan terbuka. Kenapa? Karena lingkungan pecandu inilah keluarga saya yang tahu akan saya. Kalau kita bertemu seorang kawan atau saudara yang tiba-tiba ternyata ya, itu apa Pak? Solusi atau apa yang harus dilakukan oleh orang awam? Apakah langsung kita menghubungi GAN? Atau kita harus gimana lah? Utamanya kalau kita bicara persen dulu, belum bicara sebuah komunitas yang sudah terlibat. Kita bicara personal aja. Jadi kalau solusi untuk sebenarnya Mas Wisnu ini adalah orang yang seorang pecandu ya, yang baru saya tahu. Ya. Sama pecandu ya. Jadi alangkah baiknya kalau mengikuti prosedur dulu, yaitu IPWL ya. Institusi penerima wajib lapor. Tapi kita kembali lagi, di daerah kita itu sudah ada Pak IPWL-nya apa tidak? Karena BNK sendiri di Jember belum ada ya. Ada dulu, sekarang sudah nggak ada. BNK itu Badan Narkotika Kabupaten. Jadi kadang-kadang mereka yang mau rehab, saya mau rehab, larinya kemana? Kalau di Jember, bingung. Kenapa? Itulah kurangnya dari pemerintah setempat ini untuk mensosialisasikan. Jangan hanya perangi narkoba, gak ada gunanya ini kalau cuma hanya kayak gitu-gitu. Slogan aja. Iya, slogan aja. Justru itu yang sekarang dijalankan oleh GAN sebetulnya banyak, tapi karena pandemi mati kita masih karena pandemi. Kenapa? Kita butuh program kita banyak, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Banyak kita sudah diam. 31 kecamatan kita ikut di guru BK. Itu guru BK yang bermohon kepada kita untuk sosialisasi ke murid-muridnya. Pondok pesantren banyak. Tapi karena pandemi stop dulu. Kalau yang kita kembali ke atas bahwa andai kata Mas Wisnu ini adalah seorang pecandu, bagaimana cara pendekatannya lah, pendekatan awal. Apa kita harus nasihat? Tidak, ya begini. Kalau kami di GAN, kami memang bertanya dulu secara enggak secara langsung. Takutnya kalau langsung Mas Wisnu ini tidak akan jujur. Ya. Jadi step by step. Oh, ada langkah-langkah. Ya, langkah dulu. Loh, saudara kok pakai apa sih? Nah, kenapa? Kok nggak minum aja? Kalau berbahaya narkoba kan ya kenapa nggak minum aja? Gitu. Dialihkan lah ya. Saya alihkan. Atau gini aja dulu. Gabung dulu yuk dan masuk dulu apa kegiatannya apa kayak gitu. Nah,
Dengan proses yang kayak gitu kita bisa melihat mereka itu bisa merubah enggak. Kalau enggak ada tahapan lagi. Itu. Apa? IPWL. Kalau dia mau IPWL, kita langsung mengarahkan mereka kepada sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengasesmen. Jadi didata. Nanti tahun sekian pakai apa? Oh saya pakai ini. Ini nanti dimasukkan ke data. Kalau dulu namanya SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS, karena masih dalam lingkup itu. Nah, kenapa? Umpamanya ente sudah IPWL, sudah di asesmen, punya rekam medis, ya dong. Pas kena tangkap, ada tes urin positif, ya dong. Bilang saya IPWL, tidak percaya, suruh untuk mengakses SIHA. Oh iya ada namanya. Siapa petugas lapangannya? Pendampingnya siapa? Saya yang mengeluarkan notis. Nah ini informasi penting kan kawan. Jadi kalau kita bertemu atau tahu kawan kita atau saudara kita yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, jadi pendekatan awalnya itu satu, jangan menjauh ya Pak ya. Jangan. Jadi kita sharing ringan dulu. Kalau dari kawan kita yang menyalahgunakan narkoba itu terbuka sedikit, itu menyediakan sebuah prosedur Ya. Jadi kita cari jalur aman gitu. Boleh gabung dengan. Jadi ada istilahnya program IPWL gitu. Jadi kita nanti di IPWL ini banyak keuntungannya. Jadi misalkan terjerat kasus hukum, itu minimal ada apa istilahnya? Ada sekat-sekat yang bisa membantu pecandu ini. Ya. Jadi ini informasi penting kan kawan. Tadi kan kita bahas solusi ya. Solusi kan banyak sekali. Salah satunya dan ini punya kiat-kiat atau solusi. Di sisi lain juga banyak semacam komunitas-komunitas, utamanya memang di ranah religi memang sudah ada hukum patenya ya untuk penyalahgunaan narkoba, barang yang memabukkan, sifatnya dilarang kalau dalam agama. Nah, artinya masyarakat, semua pihak itu juga harus bersinergi, bukan hanya tokoh-tokoh agama juga harus memberikan energinya lah untuk difokus di sini, bukan hanya kasus yang lain. Jadi di narkoba ini butuh sekali orang-orang yang untuk menyalurkan energi positifnya.